Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai materi tentang sel seperti yang sudah kita bahas di WA Group. Baiklah, kita mulai saja. Nah, materi pembelajaran ini disusun saya sendiri oleh Erwin Hidayat Syafaq. Oke, ini materi favorit banyak orang. Kita akan belajar sel. Sel itu seperti miniatur hidup. Penyusun hidupnya sendiri didefinisikan sebagai unit terkecil kehidupan. Sel pertama ditemukan oleh Robert Hooke ketika ia mengamati gabus. Ada seperti ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus itu. Maka dinamakan sel, seperti ruang penjara. Ada juga Robert lain yang berperan, namanya Robert Brown. Dia menemukan sel ada intinya saat lagi ngelihatin bunga anggrek di bawah mikroskop. Kemudian beberapa orang mulai menemukan kelanjutan dari sel. Ada Matthias J. Sladen dan Theodor Schwann mendefinisikan sel sebagai unit dasar kehidupan, dan setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Setelah itu Max Schultz dan Thomas Huxley serta Johannes Purkinje menemukan adanya protoplasma, cairan yang mengisi suatu sel dan merupakan bagian penting dalam sel. Jadi sekarang yang diketahui adalah bahwa sel itu seperti ruangan-ruangan kecil berisi suatu cairan dan memiliki suatu inti. Rudolf Virchow kemudian menemukan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Setelah itu Walter Fleming dan Edward Strasburger menemukan bahwa inti sel berasal dari inti sel milik sel sebelumnya. Robert Brown lagi akhirnya menemukan bahwa aktivitas sel diatur oleh nukleus, intinya. Penemuan-penemuan berikutnya akhirnya mampu mendapat suatu gambaran yang jelas terhadap sel, walaupun belum semuanya sudah diketahui. Contohnya, sekarang kita ketahui bahwa nukleus atau inti sel mengandung materi genetika atau DNA, dan inilah yang membuatnya mengatur aktivitas sel, seperti yang ditemukan oleh Robert Brown. Ini adalah gambaran sel yang secara umum dipelajari.
Benar, sel ada protoplasma dan inti sel. Tapi bukan hanya itu yang membentuk suatu sel. Sel memiliki organela-organela lain yang menyusunnya, seperti paru-paru pada manusia. Sel juga memiliki kompartemen-kompartemen yang esensial. Namun, tak semua sel seperti itu. Inti sel bukanlah suatu hal yang dimiliki semua sel. Karena itu, sel dibagi dalam dua kategori besar, sel prokariotik dan sel eukariotik. Kita lihat lagi, kita pelajari, yaitu mengenai video mengenai sel. Berikut kita sama-sama saksikan. Jadi sel adalah unit terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan, ya, tidak peduli bagaimanapun jenis mereka, ya. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya, sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel yang seperti ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah prokariotik sel. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau disebut juga dengan organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel kalau diartikan itu berarti organ kecil, adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan unik. Mari kita mulai inti pusat kontrol sel, yaitu nukleus. Nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan melakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleur ketika sel siap untuk membelah. DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel sel, melayang di sitoplasma yang merupakan substansi. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma atau juga kadang disebut RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan seperti protein yang nanti disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi kadang-kadang disebut juga dengan badan Golgi, di mana aparatus Golgi menerima mereka protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka kemudian diubah menjadi bentuk sel yang dapat digunakan. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini di tanaman, di sel vakuola menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom.
Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh sekali dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk kedua hewan dan tumbuhan sel. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan